Halo Sobat Penmas, selamat datang kembali di Hima Penmas Podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar pendidikan luar sekolah. Saat ini, saya ditemani oleh salah satu dosen prodi kita, yaitu Bapak Ahmad Syahid SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mutiara. Apa kabarnya nih Pak sekarang? Alhamdulillah sehat. Stay at home. Kamu lagi ngapain aja nih Pak? Semenjak aja. Iya kan, saat itu apa ya, 1 bulan yang lalu ya? Iya Pak. Pas di kelas itu kan saya itu dosen yang paling rewel kali. Harus cuci tangan. Iya. Jangan ada yang salaman dengan saya. Ingat? Iya. Itu Mutiara ya di kelas. Iya. Karena memang melihat situasi di televisi makin membesar, makanya saya juga mulai hati-hati. Iya. Saya anjurkan semua kelas KLS itu untuk menyediakan sabun ya Pak. menyediakan ya hand wash, hand sanitizer. Iya. Dan nggak ada yang boleh salaman, jaga jarak, ya kan? Dengan saya berikan 5 untuk mencegah gitu. Iya, untuk mencegah penyebaran. Dan seminggu setelahnya langsung ada surat. Iya, langsung turun surat edaran ya Pak. Surat untuk work from home. Iya. Gitu. Dan saya juga sudah ini yang terbaik. Iya. Ya, sekarang kan sudah mulai kuliah online ya. Kegiatannya itu. Sekarang lanjut saja ya Pak, langsung aja. Ya. Pendidikan luar sekolah ini kan di luar sana masih banyak ya Pak yang belum tahu apa itu pendidikan luar sekolah, masih menanyakan pendidikan luar sekolah itu apa sih? Kok saya juga baru dengar ya? Kira seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang pendidikan luar sekolah itu Pak? Ya. Sebelum saya menjelaskan, selamat pagi buat adik-adik, terutama mahasiswa pendidikan luar sekolah atau yang sekarang itu sudah berganti sebetulnya menjadi 2 nama, itu pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat, begitu berganti nama di pusat. Dulu waktu saya masih kuliah sama. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan oleh saya dan kawan-kawan, apa itu pendidikan luar sekolah begitu. Saat itu malah saya mengundang pakar dari Bandung, itu Prof. Kamil, untuk menjelaskan apa sih pendidikan luar sekolah. Ini bukan berarti dosen tidak bisa menjelaskan, hanya saat itu saya itu termasuk yang boleh dikatakan ngeyel gitu, nggak percayaan gitu, kalau nggak ada bukti gitu. Iya Pak. Program gitu. Pertanyaannya apa itu PLS? Kalau kita menjelaskan secara undang-undang itu panjang, ini kan PLS ini nama program. Sebetulnya dulu itu namanya berubah-ubah, mulai dari IPPS, Pensos, terus PNS, balik lagi PLS. Kalau kita menurut ke undang-undang kan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 3 jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan formal, non formal, informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berjenjang bertingkat berstruktur, mulai dari sekolah dasar sampai kemudian pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu sama, pendidikan yang berjenjang, berstruktur, sistematis, tapi di luar pendidikan formal yang tadi. Contohnya kan kursus, PKBM, iya Pak, Salim, 6 satuan itu. Pokoknya di pemberdayaan masyarakat, pendidikan kepemudaan dan lain sebagainya. Lalu apa kaitannya antara pendidikan luar sekolah dengan 3 jalur tersebut?
gitu. Satu lagi pendidikan informal di keluarga yang tidak berjenjang dan tidak berstruktur. Nah, sekali lagi pendidikan luar sekolah ini saya pribadi menyatakan bahwa pendidikan non formal itu ada pendidikan luar sekolah gitu. Sekarang balik lagi pendidikan non formal gitu. Jadi pendidikan luar sekolah itu pendidikan yang berjenjang berstruktur di luar pendidikan formal. Terus untuk tadi kan yang Bapak jelaskan kalau di PLS itu ada satuan ya Pak, seperti kursus. Ya, mulai dari PKBM, kegiatan belajar masyarakat, kemudian ada kursus, ada pelatihan, ada majlis taklim, kemudian ada kelompok belajar dan satuan ini. Itu 6 satuan ini menjadi cakupan dari pendidikan luar sekolah. Yang sebetulnya kalau dari undang-undang itu sebenarnya banyak. Kan seperti pada Undang-Undang Nomor 20 2023 pasal berapa ada mengatakan bahwa mulai di cakupannya ya, ada ruang lingkup, ada cakupan ruang lingkupnya meliputi pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan, kemudian juga ketahanan hidup atau life skill, pendidikan kepramukaan, kepemudaan, dan boleh nanti teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 20 pendidikan tahun 2003 tentang pendidikan formal. Baik Pak. Terus selanjutnya kalau di PLS itu kan ada seperti pelengkap, penambah, pengganti. Itu iya. Nah itu fungsi. Iya. Fungsi bagi pendidikan luar sekolah. Mutiara sebentar. Iya Pak. Ini harus diluruskan dulu bahwa kita ini dalam tanda kutip pendidikan luar sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini kan sekarang sudah resmi mengajukan pergantian nama gitu. Karena sebetulnya PLS itu sudah tidak ada. Nama itu sudah berganti menjadi 2. Namanya 2 nih, karena memang ada pemahaman tentang nomenklatur. Jadi pendidikan luar sekolah berganti menjadi pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat ya. Jadi antara 2 itu. Nah kita ini mengambil namanya pendidikan masyarakat. Kenapa ngambilnya pendidikan masyarakat tuh Pak? Nah, nanti kita jelaskan dulu. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi Pak sampaikan ya. Iya. Seputar apa tadi? Seputar fungsi ya Pak, fungsi PLS. Fungsi pendidikan luar sekolah, garis miring non formal, garis miring Penmas. Ya, kita Unsika sudah mengajukan dan sudah masuk ke kementerian untuk penamaan itu, dan ya tidak lama lagi lah kita akan jadi pendidikan masyarakat. Serupa, hanya saja mungkin agar penamaan ini lebih bisa benchmarking, dan maksudnya itu penamaan luar negeri, agar mahasiswa itu ketika nanti kuliah di luar negeri ada rumpun ilmuwan yang sama yang ada di luar negeri kita, karena banyak kan community education di luar negeri. Jadi sehingga ketika nanti S1 di Indonesia PLS atau Penmas atau PNS, ketika S2 itu nyambung rumpunnya. Baik, berbicara tentang fungsi, kita ada 3. Ingat gak Mati hal apa? Iya, sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti. Komplement, substitusi, penambah, pelengkap, dan pengganti. Iya Pak. Dari pendidikan, harus dilengkapi dari pendidikan yang sudah ada atau formal. Lengkap, pengganti, penambah. Dan kita tahu ya, ada kursus kan, bahasa Inggris, komputer, ada bimbel, itu kan sebagai penambah. Sebetulnya di sekolah sudah ada, sekolah itu pendidikan formal. Itu di luar itu adalah pendidikan
luar sekolah. Kemudian juga ada pengganti substitusi ini, karena kita tahu wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar gitu itu, saya ingat saya dulu waktu kecil 9 tahun, mungkin sekarang sudah 12 tahun wajib. Anak Indonesia itu menempuh 12 tahun itu. Hanya saja pada pelaksanaannya kan nggak semuanya bisa melaksanakan, mungkin karena situasi dan kondisi, bantu orang tua, daerah, atau mungkin tanda kutip ya pendidikan formal terlalu kaku gitu, sehingga banyak yang tidak dapat menyelesaikan. Maka kewajibannya tidak gugur, harus tetap dilakukan kewajiban itu, atau mungkin dilapas. Ya, kemudian tahu lapas? Lembaga pemasyarakatan. Iya Pak, lembaga pemasyarakatan. Ya, walaupun misalnya dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia dicabut hak hidupnya, hak hidup bebasnya dimasukin ke dalam lembaga pemasyarakatan, dibatasi semua, tapi hak pendidikan itu tidak lepas. Tetap dia wajib, harus hukumnya menempuh pendidikan wajar dikdas itu. Tapi kan tidak mungkin mereka dilapas di sekolah gitu. Yang putus sekolah di sekolah tidak mungkin lagi ke sekolah gitu. Makanya ada pendidikan luar sekolah ini sebagai pengganti, kan nanti ada jenjangnya, ada paket A secara SD, paket B secara SMP, paket C secara SMA, begitu ya Pak. Nah, kemudian pelengkap, saya teringat yang disampaikan Menteri Pendidikan periode sebelumnya. Ingat nggak Mutiara siapa? Periode sebelumnya? Sebelum Mas Menteri sekarang ini, yang alumni PLS, Pak Muhadjir Effendi. Oh iya, Pak Muhadjir Effendi. Beliau di pidato awalnya itu, pendidikan luar sekolah bisa masuk, ya, pendidikan luar sekolah itu bisa masuk sekolah. Oh bisa Pak, oh iya, ini wacana beliau ya, walaupun tidak terrealisasi. Iya bisa, misalnya pendidikan ke museum, pendidikan ke lembaga kursus pelatihan gitu. Artinya warga sekolah atau guru atau tutor di sekolah yang khusus melengkapi pendidikan yang tidak dapat di sekolah gitu ya, ke museum. Nah ini sejalan dengan memang ketika saya studi di Jepang ya saat 2017. Memang kalau di sana itu pendidikan luar sekolah itu memang sangat-sangat satu keharusan gitu, karena mereka tuh liburnya lama sampai 3 bulan. Iya, libur musim. Ya, ada musim ya, karena Indonesia itu ada musim dingin, musim panas. Nah, ketika libur musim panas gitu, misalnya musim dingin, mereka itu ditugaskan gitu. Seperti work from home juga ya, seperti study from home. Bisa 3 bulan ini diberikan kebebasan untuk belajar minat dan bakat. Tentunya di lembaga pendidikan luar sekolah yang di sana dinamakan Komintan. Ya, mereka ada yang berlatih kerajinan tangan di PKBM gitu. Ada yang berlatih bahasa, ada yang berlatih nyanyi, ada yang belajar di museum, kebun binatang, yang mereka akan presentasikan ketika kembali ke sekolah ketika liburan telah usai, sehingga mereka tidak hanya dapat satu pemahaman teoritis di sekolah, tapi juga pemahaman langsung, pengalaman real ketika belajar di luar sekolah. Di sana namanya Kominkan, PKBM kalau di kita PKBM. Begitu Mutia. Iya, kalau di Indonesia mah nggak seperti itu Pak. Iya. Agak berbanding terbalik dengan di Jepang.
berbanding terbalik. Betul. Saya awalnya Mutia, ketika saya studi di sana selama 2 minggu, studi komparatif, saya berpikir ingin awalnya pengen kuliah di Jepang untuk S3. Tapi ternyata betul kata Mutia tadi sampaikan, Jepang itu berbanding terbalik. Betul, berbanding terbalik. Jangan jauh-jauh soal pendidikan, soal wilayah misalnya. Iya. Atau soal penduduk. Kalau di kita itu ada pemekaran, misalnya seperti Bekasi. Mutia tinggal di mana? Di Kabupaten Bekasi, Pak. Bekasinya di? Bekasi Utara. Bekasi Utara. Dekat dengan kota? Iya, Pak, dekat dengan kota. Oke. Mutia pernah mengalami nggak Bekasi itu satu? Belum, Pak. Belum ya. Jadi udah terbagi ya. Jadi itu Bekasi satu. Sekarang dibagi 2, menjadi kota Bekasi dan kabupaten Bekasi. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang kian bertambah dan juga terjadi pemekaran karena begitu ya. Kalau di Jepang bisa terbalik, nggak ada istilah pemekaran, yang ada malah merger atau mempersatukan wilayah-wilayah menjadi satu wilayah gitu. Iya. Kenapa? Karena kian sedikit penduduknya. Misalnya 3 wilayah, misalnya Kabupaten Bekasi, Kota Madia atau apa, itu jadi satu gitu. Kenapa? Karena makin sedikit daerah, misal desanya, desa kecamatan apa jadi satu karena makin sedikit. Nah, ini jelas berbeda permasalahannya dengan di Indonesia. Makanya saya mengurungkan nggak pengen kuliah Jepang juga apa? Oh, berbeda kan gitu. Kita mau ke utara, Jepang selatan, susah menemukan titik temu. Kan gitu. Niat kita belajar kan untuk apa? Mencari perbandingan keilmuan yang nantinya akan bermanfaat bagi di wilayah kita. Mutia, mohon maaf. Iya, Pak. Saya ini sebenarnya sudah lama nggak kontak dengan adik-adik mahasiswa. Iya. Mahasiswa pendidikan luar sekolah. Oh iya, Pak. Unsika tentunya. Saya ingin menyapa adik-adik semua. Iya. Dan mendoakan semoga sehat selalu. Amin. Lancar dalam menjalankan aktivitas, terutama tugas-tugas. Iya, Pak. Dari dosen. Pak, ya saya memberikan tips saja barangkali bahwa kami dari dosen lebih kepada saling memaklumi dalam kondisi seperti ini. Mohon maaf, ini tidak mau ke dosen lain, ini mau ke saya. Saya memang ada keharusan, kewajiban dosen dan mahasiswa dalam hal pembelajaran. Banyak yang mengeluh, Pak, saya di rumah sudah mah ya, bosan katanya gitu. Ini bahasa mana sudah mah nih, ya? Bosan di rumah terus, suka dimarahin orang tua. Iya, benar, Pak. Karena kan sering di rumah ya, dan iya. bareng-bareng. Kemudian juga tugas numpuk, kemudian juga banyak hal lah ya. Iya. Internet. Maaf, anda kutip jebol Pak, karena harus setiap hari itu Zoom. Iya. Malah mereka stres gitu. Stres. Ya, saya sampaikan sudah. Saya tidak mewakili sebagai koordinator program studi ya, karena saat ini saya belum kembali diangkat menjadi koordinator program studi karena masih dipegang oleh Pak Dr. Sutarjo. Membagi tips saja untuk membuat enjoy yourself. Saya pikir
kalau kita komunikasi lancar dengan dosen, kemudian juga mengerjakan, boleh diskusikan dengan teman, kemudian juga tidak mengerjakan langsung menumpuk gitu, satu-satu saja gitu, progres. Dan sesekali bolehlah kita lakukan apa yang kita suka. Misalnya kan lagi rame-rame drakor gitu ya, Mut. Iya, Pak. Ya, silakan lah gitu. Dan insya Allah dosen pun akan memaklumi kondisi seperti ini. Begitu. Jadi jangan sampai stres seperti yang disampaikan beberapa teman-teman di semester 4, semester 6. Sampai akhirnya saya menunda tugas. Ya sudah, selesaikan dulu tugas yang itu. Mata kuliah saya, tugasnya minggu depan lagi kalau sudah selesai. Saya nggak tega juga, karena saya mengalami di sini juga. Mutia juga sama, gimana? Iya Pak, dikejar deadline. Iya, begitu Mutia. Iya. Baik Pak, sekian episode pertama dari Hima Penmas Podcast. Yeah. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia untuk jadi narasumber kita kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu Pak. Ya. Semoga sehat selalu Pak. Amin, sehat semua ya untuk adik-adik. Amin Pak. Jika ingin menanyakan lebih lanjut nanti kita ketemu di kelas. Iya, ini siap. Hanya highlightnya saja. Gitu. Iya siap Pak. Baik, terima kasih lagi Bapak. Terima kasih. Jangan mudik ya, jangan mudik. Iya Pak, mencegah. Ya, saya di rumah untuk mencegah. Sehat semua.